Shalom, selamat pagi. Saya rindu berbagi firman buat semua anak-anak rohani. Dan pagi ini saya akan berbicara tentang penderitaan. Sebab saya melihat banyak kehidupan orang percaya yang salah mengerti tentang penderitaan. Dan mereka tidak tahan dalam penderitaan. Apa yang membuat kita bisa tahan dalam penderitaan? Karena firman Tuhan berkata bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah karena kamu menderita bagi Kristus. Sebab itu, kalaupun hari ini masih ada doa kita yang belum dijawab, masih ada penderitaan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, asalkan itu bukan berasal dari kesalahan diri kita sendiri, tapi karena mengiring Tuhan, karena panggilan pekerjaan dan sebagainya, maka itu terhitung penderitaan di dalam Kristus, dan itu yang membuat kita layak disebut sebagai anak. Berikutnya saya akan berbicara tentang masa kelegaan. Masa kelegaan itu dikatakan firman Tuhan pasti. Marilah engkau yang berbeban berat letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan yang pertama adalah kelegaan ketika doa saudara dijawab oleh Tuhan. Berikutnya kelegaan yang kedua adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Sebab itu, kalau kita memiliki pergumulan hari ini, percayalah masa kelegaan itu pasti ada. Dalam zaman Yusuf ada 7 tahun masa sukar, ada 7 tahun masa berkelimpahan. Percayalah Tuhan akan membukakan jalan di dalam kehidupan kita. Berikutnya yang ketiga berbicara tentang penghukuman. Banyak orang ketika dalam pergumulan, di dalam penderitaan, mereka berkata mereka dihukum oleh Tuhan. Salah, keliru saudara. Penghukuman dikatakan dalam Alkitab adalah bagi mereka yang menolak Kristus dan menolak didikannya. Sebab itu di dalam hidup kita, selagi kita masih hidup, kita belum mengalami yang namanya penghukuman. Sebab kalau saudara sudah mengalami penghukuman, berarti saudara sudah tidak punya kesempatan untuk masuk surga. Tetapi yang saudara alami adalah didikan. Didikan itu tujuan Allah untuk mengubahkan kita, untuk serupa dengan gambarnya. Sebab itu, mari apapun pergumulan, jangan menghakimi diri sendiri. Percayalah Tuhan mengasihi Anda. Buka hati supaya didikan Allah engkau mengerti, engkau tahu apa tujuan Allah, apa kehendak Allah, apa yang harus diubah dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat engkau sampai kepada tujuan Allah yang mulia, yaitu rancangannya yang hebat untuk kita semua. Dan yang terakhir berbicara tentang penyembahan. Ada banyak orang hari-hari ini tidak suka menyembah, tidak suka berdoa. Mengapa mereka tidak suka berdoa? Karena mereka kehilangan keintiman dengan Tuhan, kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Mengapa sampai mereka kehilangan? Karena penyembahan itu tidak lahir dari kekaguman kepada Allah. Apapun yang saudara hadapi, penderitaankah atau senang diberkati, itu semua tidak akan menjadi berarti apa-apa kalau tidak ada sebuah penyembahan kepada Tuhan. Tapi di waktu kita menderita, kita berdoa, kita menyembah, itu persembahan yang berbau harum. Di waktu kita diberkati, kita tidak lupa menyembah. Itu adalah penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Apakah itu penyembahan? Penyembahan itu bukan seperti yang saudara gambarkan, oh itu di gereja Pantekosta, gereja Protestan. Bukan. Tapi penyembahan itu adalah ekspresi saudara ketika saudara menyanyi, memuji Tuhan, memberikan penghormatan dan kekaguman dan kasih kepada Allah. Itulah penyembahan. Jadi jadikan hidupmu berarti. Apapun yang kau hadapi, penderitaan ataupun senang, ada penyembahan yang kau naikkan kepada Allah, maka itulah yang menyenangkan hati Tuhan.
Pada akhirnya ketika zaman ini berakhir, Tuhan datang, manusia seperti lautan kaca di dalam kerajaan sorga, dan mereka akan menyembah Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, mereka terkagum-kagum kepada Tuhan. Nah, sebab itu jangan kehilangan kekaguman kepada Allah. Tetap percaya bahwa Tuhan akan menolongmu. Mengapa engkau akan ditolong Tuhan? Karena engkau adalah anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.